Yaps, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami dari SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School, atau lebih sering kita kenal dengan CMBBS, yang berlokasikan di Jalan Raya Pandeglang Labuan, kilometer 3, Kuranten Majasari, Pandeglang, Banten. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ali Purnama, beserta Fatimah Azhara, Ferani Tiflah, Julio Fajar Rahmat Ilahi, dan yang terakhir Nida Nur Afifah. Dan di sini kami merupakan salah satu perwakilan dari kelas kami, yaitu kelas 12 IPA 3, di bawah guru bahasa Indonesia kami, yaitu Ibu Purleja SPD. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu unsur intrinsik puisi kontemporer. Langsung saja, untuk memahami lebih lanjut tentang materi unsur intrinsik puisi kontemporer ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, jadi untuk kalian semua, tolonglah perhatikan dan dengarkanlah baik-baik apa materi yang kita sampaikan. Oke, sebelum beranjak ke topik utama pada presentasi kali ini, yaitu unsur intrinsik puisi kontemporer, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu puisi kontemporer, ciri-cirinya maupun macam-macamnya. Perhatikan baik-baik ya. Apa sih puisi kontemporer itu? Puisi kontemporer adalah puisi yang tidak mementingkan tipografi yang konvensional seperti puisi lama atau puisi baru. Oleh karena itu, puisi kontemporer lebih mementingkan bentuk grafis atau fisik untuk mengungkapkan perasaan penyairnya. Demi tujuan menimbulkan bunyi yang indah tersebut, penyair kadang-kadang membalikkan kata-kata yang menguburkan makna, sehingga puisi kontemporer ini lebih menonjolkan indera penglihatan penulisan dibandingkan dengan indera pendengaran dalam pembacaan puisi. Ya, yang selanjutnya kita bahas ciri-ciri puisi kontemporer. Apa sih ciri-ciri puisi kontemporer itu? Ciri-ciri puisi kontemporer adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk fisik atau tipografi tidak beraturan. Nah, terkadang bentuk tersebut ditujukan untuk menggambarkan sesuatu. Yang kedua, kata-kata disusun secara acak sesuai dengan tipologi yang diinginkan penyair. Lalu yang ketiga, lebih mengutamakan bentuk fisik dibandingkan dengan bentuk maknanya. Yang keempat, puisi kontemporer masih diikat dengan tema. Meskipun tidak mengutamakan makna, tetapi puisi kontemporer masih memiliki tema yang jelas, walaupun disajikan dengan tipografi yang bebas. Yang terakhir, yaitu kritik sosial masih muncul dengan lebih keras karena kekuasaan Orde Baru dan ketidakmenentuan situasi di tahun 2000-an. Oleh karenanya, pada tahun tersebut, penyair banyak mengeluarkan karya puisi kontemporer yang bersifat mengkritik. Selanjutnya, ada macam-macam puisi kontemporer. Puisi kontemporer dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu puisi tanpa kata, puisi minikata, puisi multilingual, puisi tipografi, puisi suprakata, dan puisi impeli. Yang pertama, ada puisi tanpa kata. Puisi ini sama sekali tidak menggunakan kata sebagai alat ekspresinya. Sebagai gantinya, digunakan titik-titik, garis, huruf, atau simbol-simbol lain. Terbayangkan kalau contohnya, di dalam puisi tanpa kata ini terdapat satu huruf saja yang mendominasi, bahkan kita takkan tahu bagaimana cara membacanya. Yang kedua, ada puisi minikata. Puisi ini menggunakan kata dalam jumlah yang sangat sedikit, dilengkapi dengan simbol lain yang berupa huruf, garis, titik, atau tanda baca lain. Berbeda dengan puisi tanpa kata, dalam puisi minikata ini masih terdapat kata meskipun terbilang sangat sedikit. Yang ketiga ada puisi multilingual. Puisi ini menggunakan kata atau kalimat dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Karena menggunakan berbagai bahasa, maka akan mempersulit pemahaman pembaca yang tidak mengerti dan menguasai bahasa asing maupun bahasa daerah. Jadi pembaca harus memahami arti dari kata-kata dalam puisi ini agar dapat menghayatinya. Yang keempat, ada puisi tipografi. Puisi ini memandang bentuk atau wujud isi puisi yang mampu memperkuat ekspresi puisi, sehingga penyair mengungkapkan perasaan dalam bentuk fisik sebuah puisi. Ya, berarti lebih mengutamakan penilaian visual untuk menyajikannya. Puisi kontemporer yang selanjutnya adalah puisi suprakata. Puisi ini
menggunakan kata-kata konvensional yang dijungkir balikan atau menciptakan kata-kata baru yang belum pernah ada dalam kosakata bahasa Indonesia. Puisi semacam ini lebih mementingkan aspek bunyi dan ritme, cenderung sebagai puisi mantra yang menggunakan bahasa yang tidak biasa untuk kita dengar. Yang selanjutnya adalah puisi embeling. Puisi embeling pada umumnya mengandung unsur humor. Dalam puisi ini sering terdapat unsur kritik, terutama kritik sosial, namun kritik yang bersifat lucu. Selanjutnya merupakan contoh puisi kontemporer. Seperti yang dapat kita lihat, puisi tersebut tidak terlihat jelas makna yang diungkapkan dari setiap kata, sehingga mengutamakan bentuk fisik puisi atau tipografi. Oleh karenanya, lebih memerlukan indera penglihatan daripada indera pendengaran. Tidak seperti pada puisi biasanya, di mana puisi lebih menarik untuk didengarkan, sehingga dapat dihayati dari makna yang terkandung di dalam suatu puisi tersebut. Puisi ini banyak terdapat sekali kata-kata sepisau, ataupun kata sepisau yang dibalik, maupun kata sepisau yang ditambah dengan kata lain. Hal ini merupakan bukti bahwa sangat diperlukan sekali penilaian visual dalam menilainya. Mungkin kita sendiri tidak mengerti apa yang dimaksudkan dari puisi ini sendiri, karena kata yang digunakannya. Nah, berlanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya merupakan topik utama dalam materi ini, yaitu unsur intrinsik puisi kontemporer. Unsur intrinsik puisi kontemporer yang pertama adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan yang menduduki tempat utama di dalam cerita. Hanya ada satu tema dalam suatu puisi, walaupun puisinya sangat panjang. Tema merupakan unsur intrinsik utama dalam suatu karya. Oleh karenanya, hal utama yang dipikirkan dalam membuat suatu karya adalah tema. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi disebut juga ukiran bentuk puisi, yaitu tatanan lirik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana, sehingga merangsang indera penglihatan dalam menilai sebuah karya. Ya, selanjutnya adalah rasa. Rasa disebut juga arti emosional, yaitu sikap pengarang terhadap tema dalam puisinya, misalnya simpatik, senang, sedih, kecewa, dan lain-lain. Setelah itu ada nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya, misalnya menggurui, merayu, mengajak, menyindir, dan lain-lain. Dan setelah itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam puisinya. Biasanya amanat ini berisikan pesan yang bersifat nasihat. Dan yang selanjutnya adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata dengan cermat, teliti, dan setepat mungkin oleh penyair. Tetapi dalam sebuah puisi kontemporer, diksi bukan merupakan unsur intrinsik yang dipertimbangkan, karena terkadang dalam puisi tersebut menggunakan berbagai kata yang beragam. Setelah itu ada imagery atau daya bayang. Imagery atau daya bayang adalah suatu kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggunakan kembali kesan-kesan panca indera dalam jiwa kita, seperti imagery pandang, dengar, rasa, maupun kecap. Dan setelah itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui kata-kata atau bahasa kias yang menimbulkan makna konotasi tertentu. Nah, baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan dua unsur intrinsik puisi kontemporer yang terakhir. Yang pertama, irama atau ritme. Nah, berbicara tentang irama atau ritme, langsung terbayangkan di pikiran kita irama atau ritme sebuah lagu, ya kan? Nah, jadi irama atau ritme sebuah puisi tidak kalah keren loh dengan irama atau ritme sebuah lagu, yang artinya meninggi atau merendahnya suatu nada, mengeras atau meletutnya suatu tekanan, ataupun mempercepat dan melambatnya suatu tempo. Nah, jadi jika tidak ada irama atau ritme di dalam sebuah puisi, maka nadanya, tekanannya, ataupun temponya akan hambar atau monoton dari awal sampai akhir puisi. Nah, yang terakhir yaitu rima. Nah, kalau rima adalah unsur bunyi untuk menimbulkan kemerduan, yang mana puisi unsur yang dapat memberikan efek terhadap makna nada dan suasana puisi tersebut. Baiklah kawan-kawan, sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi ini,
Kami meminta maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan ada pada setiap makhluknya. Terakhir dari kami, Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.